Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul tentang analisis kesenjangan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital, teori kesenjangan pengetahuan, yakni Knowledge Gap Theory. Tokoh tersebut adalah Philip Tinhoner, George Dunohe, and Carly Orien. Tugas ini dikerjakan untuk UAS dalam mata kuliah ilmu teori komunikasi di semester kedua. Baik, langsung saja. Di sini ada sedikit beberapa daftar isi yang akan disampaikan, yaitu Baik, dilanjut saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dalam presentasi ini ada daftar isinya. Yang pertama ada bab 1. Baik, yang pertama bab 1 yaitu meliputi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk bab kedua itu ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Kemudian juga ada bab keempat ada pembahasan dan hasil penelitian. Kemudian ada bab kelima kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, presentasi akan segera dimulai. Dan di sini saya menyertakan biodata secara singkat, nama beserta NIM juga. Baik, dilanjut saja kepada pemaparan bab 1, yakni tentang pendahuluan. Di bab 1 ini sesuai dengan namanya, skripsi berisi pendahuluan yang membuat pengenalan topik secara komprehensif. Pendahuluan berisi informasi mengenai pentingnya topik skripsi sehingga memberikan impresi atau kesan yang menarik bagi pembaca untuk mengetahui topik skripsi. Baik, dilanjut saja pada latar belakang. Latar belakang ini sedikit menjelaskan tentang masyarakat digital saat ini ditandai dengan ketidaksetaraan yang signifikan dalam kemampuan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi secara efektif. Faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial, akses teknologi, dan keterampilan digital menjadi penting dalam membentuk pengetahuan masyarakat. Melalui analisis mendalam, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga tentang wawasan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital dan menjadi dasar pengembangan kebijakan untuk menghapuskan kebijakan tersebut. Lanjut saja kepada rumusan masalah seperti yang kita lihat di atas. Untuk yang pertama ada definisi dan konsep kesenjangan pengetahuan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pengetahuan dalam masyarakat digital. Kemudian ada bagaimana dampak sosial dan ekonomi, serta ada bagaimana karakteristik individu yang rentan mengalami kesenjangan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital. Yang terakhir ada apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Baik, dilanjut saja pada tujuan penelitian. Untuk yang pertama, menganalisis singkat dan karakteristik kesenjangan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang kontribusi. Yang ketiga ada eksploitasi dampak sosial dan ekonomi. Kemudian ada menganalisis karakter individu yang rentan mengalami kesenjangan pengetahuan, serta ada mengidentifikasi strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dalam masyarakat digital. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat ini adalah memasukkan basis data. Penelitian ini membantu mengidentifikasi dan memahami pengetahuan yang ada di masyarakat digital. Kemudian hal ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif guna meningkatkan literasi digital dan mengurangi tekanan informasi. Untuk yang terakhir adalah dengan mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi subjek. Penelitian ini dapat memberikan
wawasan yang berharga tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat saat teknologi ini berkembang. Lanjut, untuk bab 2 ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini mencakup teori kesenjangan informal, kesenjangan informasi dalam konteks masyarakat digital, kemudian studi terkait dan penelitian sebelumnya. Tinjauan literatur ini juga berkaitan dengan studi sebelumnya yang dilakukan pada kesenjangan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital. Studi semacam ini dapat mencakup penelitian tentang aksesibilitas teknologi dan infrastruktur, keterampilan digital, literasi digital, dan dampak sosial ekonomi dari kesenjangan pengetahuan. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami apa penelitian sebelumnya dan melihat perkembangan terkini dalam memahami pengetahuan di masyarakat digital. Untuk yang terakhir, tinjauan pustaka di sini adalah terdiri dari konsep kesenjangan pengetahuan dalam konteks masyarakat digital, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian juga ada dampak sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada karakteristik individu yang rentan mengalami kesenjangan pengetahuan. Dalam mencari metode penelitian, di sini saya mencantumkan 4 metode penelitian. Penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan etika penelitian. Untuk lebih lanjut bisa kita lihat pada paparan materi yang ada di atas. Kemudian untuk bab keempat, di bab 4 ada pembahasan dan hasil penelitian. Di sini ada deskripsi kesenjangan pengetahuan. Dalam masyarakat digital, kesenjangan pengetahuan mengacu pada perbedaan akses, pengolahan, dan penggunaan informasi dan teknologi di digital antara individu atau kelompok dalam populasi. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan informasi, itu ada aksesibilitas teknologi, ketimpangan penggunaan internet, kompetensi digital, ketimpangan teknologi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta perbedaan budaya dan bahasa. Yang terakhir ada ketersediaan yang tidak merata. Untuk dampak sosial dan ekonominya adalah dengan kesenjangan sosial, kurangnya pendidikan, hubungan kerja waktu tertentu, kesenjangan digital, serta partisipasi pemirsa terbatas, perubahan struktur sosial dan ekonomi. Di bab kelima itu ada kesimpulan dari yang kita paparkan sebelumnya, yakni adalah kesenjangan pengetahuan masyarakat digital mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan teknologi dan informasi digital. Faktor-faktor ini seperti keterbatasan akses, keterbatasan keterampilan digital, ketidakmampuan mengolah informasi, dan perbedaan sosial ekonomi dapat meningkatkan pusat pengetahuan. Upaya menutup kecurigaan pengetahuan harus mencakup kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas, peningkatan literasi digital, penguatan komunitas, dan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif. Meningkatkan aksesibilitas keterampilan digital dan literasi informasi di masyarakat dapat menutup informasi yang menjadi pusat perhatian, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif lagi. Kemudian juga ada langkah yang dapat diambil untuk menutup ketegangan dalam masyarakat digital, yaitu adalah dengan meningkatkan literasi digital, melatih keterampilan digital, dan evaluasi dan pemantauan. Secara berkala mengevaluasikan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut. Untuk bab terakhir, yakni ada daftar pustaka yang sudah saya cantumkan pada paparan materi di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan kesenjangan